Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melena Putri yang akan bertugas sebagai moderator. Anggota kelompok yakni Zahra Putri Aulia sebagai ketua, Zamaluddin sebagai anggota, Hidam Khalid sebagai anggota, Ahmad Ramdhani sebagai anggota. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Zahra Putri Aulia sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Putri Aulia dari kelompok 2 ingin membahas materi tentang perkembangan Islam di benua Afrika. A. Islam masuk ke Afrika. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab ketika Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama ditindas oleh penguasa Romawi dan gubernur Mesir Muqawqis. B. Perkembangan Islam di Afrika. 1. Aljazair. Pada abad ke-16, Abdul Qadir yang ayahnya pemimpin tarekat berusaha mendirikan sebuah negara muslim. Pada tahun 1832, beliau memproklamasikan sebagai Amir al-Mu'min dan sebagai Sultan bangsa Arab, serta mengklaim dirinya bertanggung jawab dalam menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaannya. Namun, pada tahun 1841, seorang jenderal Prancis Bagot meraih kemenangannya yang absolut. Dalam mendominasi Aljazair, Abdul Qadir pun diasingkan ke Prancis kemudian ke Damaskus. Pada tahun 1849, Buzian dari Jaatsa bangkit menentang sistem perpajakan dan melancarkan pemberontakan terhadap penduduk Prancis. Kehancuran masyarakat Aljazair semakin parah oleh kolonisasi Prancis secara besar-besaran. Koloni Eropa dan Prancis di Aljazair sebagai bagian integral dari Prancis. 2. Tunisia. Pada abad ke-19, pembentukan organisasi muslim di Tunisia mempunyai masalah yang sama seperti yang dialami oleh Imperium Utsmani dari Mesir, yakni menghadapi ekonomi Eropa yang sedang berkembang pesat dan kemunduran internal dari negara Tunisia. Tunisia. 1. Pada tahun 1930, generasi nasionalis baru tampil ke barisan terdepan yang dipimpin oleh beberapa tokoh konservatif. 2. Pada tahun 1934, kelompok radikal mengambil alih destur serta memboikot produk-produk Prancis dan pembentukan rejim demokrasi parlementer. Gerakan Neo-Destur melancarkan pertempuran selama 12 tahun yang berakhir dengan kemerdekaan Tunisia. 3. Abad ke-19, perjalanan Tunisia sebagai masyarakat muslim yang sangat statis yang jauh di bawah pemerintahan asing pada abad ke-19. 4. Pada tahun 1956, Tunisia berusaha mengembangkan sebuah perekonomian campuran dan sebuah masyarakat yang sekuler. Maroko adalah sebuah negara merdeka yang mempunyai kemampuan bertahan sebagai sebuah rejim otoritaris. Mari kita mengenal sedikit tentang Maroko. Di Maroko, di beberapa tempat lain, Perang Dunia II benar-benar memperlemah kekuatan Prancis loh. Beberapa poin penting dari lemahnya Prancis. 1. Terbentuknya Partai Istiqlal tahun 1943. 2. Menjadi sosok figur politik yang dominan. 3. Maroko tetap bertahan sebagai negara yang paling konservatif. Pemerintahan Utsmani 1835. Libya merupakan wilayah yang tidak memiliki catatan sejarah sejak tahun 1835 sampai 1911. Adapun wilayah-wilayah yang nanti menjadi Libya yaitu ada 3. Yang pertama ada Tripolitania. Peradaban Fenisia mendirikan 3 koloni di Teluk Sirte pada abad ke-7 SM dan 3 ibu kota. Kemudian memberi nama daerah itu Tripolis. Dari bahasa Yunani, tri artinya pohon dan polis artinya kota. Yang kedua ada Feza dan yang ketiga ada Cyrenaica. Semenjak Kongres tahun 1878, Italia mengklaim Tripolitania sebagai wilayah imperial dan berusaha memperkuat kehadiran perekonomian mereka di provinsi. Populisme ini adalah penghapus seluruh kekayaan Indian dan pembentukan sebuah sistem pengendalian terhadap fungsionari publik sehingga meminimalkan prospek oposisi terhadap Qaddafi. Senegal. Pada tahun 1980, negara Senegal pada dasarnya merupakan rejim non-muslim dari abad ke-19 di mana gerakan jihad muslim dan penakluk Prancis mentransformasikan basis tradisional masyarakat Senegal. Di antara tarekat Senegal yang paling besar dan termasyhur adalah Muridiyah, didirikan pada tahun 1986 oleh Ahmad Bamba 1850 sampai 1927. Sebagian besar penduduk tarekat Muridiyah adalah kaum petani. Pada saat yang sama, ketika masyarakat Senegal diorganisasi oleh tarekat Sufi, kalangan profesional dan elit perkotaan non-muslim mengambil kepemimpinan dalam perjuangan kemerdekaan.
Sudan abad ke-19. Sudan adalah wilayah negara modern. Sudan mempunyai sejarah panjang sebagai kesultanan muslim, memiliki jumlah muslim yang besar, dan telah mengembangkan sejumlah institusi keagamaan muslim. Pada tahun 1873, Mesir memperluas wilayah mereka sampai ke hulu Sungai Nil dan sejumlah provinsi di wilayah Khatulistiwa pada tahun 1871 Bar-Ghazal tahun 1873. Somalia abad ke-18. Somalia abad ke-18 sebagai berikut. 1. Abad ke-18. Somalia menyerupai Mauritania sebagai sebuah negara yang menonjolkan corak masyarakat kesukuan Muslim Arab. 2. Perlawanan bangsa Somalia. Pemerintah kolonial diwujudkan melalui pembentukan Somaliland National Society atau Masyarakat Nasional Negeri Somalia. 3. Sufisme di wilayah utara. 1. Umumnya merupakan warga pastoralis atau berpola hidup mengembala ternak. 2. Para sufi diterima sebagai klien suku dan mereka diberi sejumlah lahan pertanian. Sufisme di wilayah selatan. 1. Lebih berpola cocok tanam dan relatif tidak kurang berpola hidup pastoralisme. 2. Struktur kesukuan lebih lemah sementara organisasi negara lebih kuat. Ethiopia awal abad ke-19 dan konflik abad ke-13. Ethiopia merupakan sebuah negara yang di dalamnya terdapat perselisihan tajam antara penduduk muslim dan non-muslim. Tahun 1950, kalangan bangsawan atau pejabat tersebut tergeser oleh generasi yang lebih muda dan kalangan perwira militer, lulus sekolah menengah atas dan universitas pimpinan Perserikatan Pekerja, dan lain-lain. Tahun 1974 terjadi sebuah pemberontakan tentara yang mengantarkan rejim baru tersebut dijalankan oleh GCOTA atau Derg yang mendobrak pemerintahan inspiral dan menggulingkan kekuasaan kaisar. Kelebihan dakwah di Afrika. 1. Dalam politik, di Afrika banyak juga tokoh muslim yang menduduki jabatan tertinggi di negaranya. Ekonomi. Negara Afrika juga memiliki sistem keuangan, perundangan, energi, dan infrastruktur yang maju dan modern. Kekurangan dakwah di Afrika. 1. Secara global, Muslim di Afrika dari sisi budaya dan sosial hidup dalam kondisi yang tidak bisa diterima. Mayoritas mereka adalah ahli sunnah. 2. Secara agama, merupakan keyakinan majemuk dan hukum-hukum dakwah. 3. Secara aspek sosial, kelemahan mereka muncul dari berbagai aspek. Selain itu, slogan-slogan demokrasi Kristen juga berada di papan atas dalam pemerintahan. Tantangan dakwah di Afrika. Dalam dakwah Islam, tentunya akan banyak mengalami tantangan dan hambatan yang akan dihadapi. Begitu pula dengan dakwah yang dilakukan oleh para juru dakwah yang ada di benua Afrika. Negara Afrika umumnya menghadapi tantangan dalam pengembangan pendidikan Islam dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Cukup sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.